Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah ide yang menurut saya cukup radikal ya. Idenya diambil dari buku Stop Selling and Start Leading. Fokus utama kita ada di bab 13, yang judulnya aja udah provokatif. Kepemimpinan adalah urusan semua orang. Nah, coba deh Anda pikirin ini sebentar. Gimana kalau cara terbaik buat sukses di peran Anda, apapun itu bukan dengan jago menjual ide atau produk, tapi dengan jago memimpin orang lain menuju keputusan terbaik buat mereka. Buku ini bilang, para profesional yang paling efektif itu ya begitu. Mereka berhenti mendorong, tapi mulai memandu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini gagasan yang lahir dari sebuah friksi ya di dunia modern. Ada semacam jurang yang makin lebar antara apa yang pembeli mau dengan cara penjual tradisional bekerja. Pembeli sekarang tuh udah, gimana ya, udah kebal. Bahkan bisa dibilang alergi sama taktik penjualan yang memaksa dan ya terasa nggak tulus. Mereka pengen sesuatu yang lebih. Buku ini menyebutnya pengalaman terkoneksi yang luar biasa. Nah, yang menarik di sini adalah argumennya itu perilaku yang menciptakan pengalaman luar biasa itu ternyata bukan perilaku jualan yang dipoles, tapi justru serangkaian perilaku kepemimpinan yang otentik. Pengalaman terkoneksi yang luar biasa. Wah, saya suka banget istilah itu. Rasanya beda jauh ya dari sekedar closing the deal. Dan ini langsung membawa kita ke inti masalahnya, yang digambarin dengan pas banget lewat kisah Amy Spellman di awal buku. Amy ini kan agen asuransi, masuk ke industri dengan semangat tulus pengen bantu orang. Tapi, cuma dalam 6 bulan, dia keluar. Kenapa coba? Karena dia ngerasa perannya itu maksa dia jadi orang lain. Dia merasa mendorong produk, bukan mendukung klien. Taktik yang diajarin itu rasanya manipulatif. Saya yakin deh banyak dari kita pernah ngerasain versi kecil dari dilema Amy ini kan? Oh, tentu saja. Dilema Amy ini kan cuma gejala dari pergeseran yang lebih besar. Kita semua sebagai konsumen sekarang tuh udah terbiasa sama pengalaman yang personal banget, yang partisipatif. Coba aja bayangin pengalaman di Starbucks, di mana kita bisa atur setiap detail minuman. Atau di Build-A-Bear, anak kita jadi pencipta mainannya sendiri. Kita nggak pasif lagi, kita maunya jadi co-creator. Nah, ekspektasi ini tuh merembes ke dunia B2B. Klien bisnis juga nggak mau lagi cuma disodorin proposal jadi. Mereka pengen ikut ngerancang solusinya, pengen didengerin, dihargai, jadi bagian dari proses. Tunggu-tunggu. Jadi kalau saya tangkap nih, masalah Amy itu bukan karena dia nggak jago jualan. Justru masalahnya adalah dia diminta main di permainan yang salah. Tepat. Atasannya ngelatih dia jadi eksekutor transaksi, padahal yang klien mau dan yang sebenarnya Amy pengen kasih adalah jadi mitra pemikir. Wah, ini mengubah segalanya. Berarti buku ini bilang solusi buat dilema Amy itu bukan jualan lebih gigih atau lebih pinter, tapi mengubah perilakunya secara fundamental. Tepat sekali. Anda nggak bisa bangun kemitraan dengan taktik yang dirancang buat menaklukkan. Nah, disitulah letak gagalnya penjualan tradisional. Taktik-taktik lama bikin urgensi palsu, nutupin informasi, janji manis, itu malah menghancurkan fondasi kemitraan bahkan sebelum dibangun. Dan fondasi itu apa? Kredibilitas. Tanpa kredibilitas, nggak ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, nggak ada hubungan. Dan ya jelas, tanpa hubungan, nggak akan pernah ada kepemimpinan sejati. Semuanya mulai dan berakhir di kredibilitas. Oke, jadi kalau taktik lama malah merusak, berarti fondasinya harus sesuatu yang benar-benar beda. Dan buku ini kayaknya nunjuk ke satu hal itu, kredibilitas. Riset di buku ini hasilnya mencengangkan loh. Lebih dari sepertiga pembeli bilang kalau kredibilitas penjual itu faktor utama yang nentuin mereka mau ketemu atau enggak. Dan ini bukan soal seberapa energik atau karismatik seseorang. Ada dua pilar yang jauh lebih krusial, kepercayaan dan keahlian. Mahal yang nggak tulus, mereka bisa mencium penjual yang terlalu licin dari jauh. Kepercayaan itu mata uang utamanya. Ada kutipan menarik dari seorang pembeli di buku ini, dia bilang, aspek terpenting itu kejujuran, menepati janji penjualan. Sederhana banget kan kedengarannya, tapi itu menangkap esensi semuanya. Kepercayaan itu nggak dibangun dari satu presentasi hebat, tapi dari serangkaian janji kecil yang terus-terusan ditepati. Masuk akal banget. Kita semua pasti pernah kan ketemu penjual yang semangat banget tapi rasanya kosong. Terus gimana cara bangun substansi kepercayaan itu? Terutama pas baru pertama ketemu orang. Buku ini nawarin akronim yang, simple tapi kuat banget. DWYSYD. Do what you say you will do.
Lakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Akronim itu kedengarannya mendasar banget ya, tapi dalam praktiknya, ini yang paling sering dilanggar. Buku ini nekenin, di awal hubungan, setiap janji kecil itu pertaruhannya besar. Contoh klasiknya nih, penjual bilang, boleh saya minta waktu Anda beberapa menit saja? Ternyata dia ngomong 20 menit. Kelihatannya sepele kan? Tapi saat itu juga, dia baru aja menghancurkan fondasi kredibilitasnya. Dia baru aja ngirim pesan, omongan saya nggak bisa dipegang. Buat pembeli, itu satu-satunya data yang mereka punya buat nilai karakter Anda. Pelanggaran janji kecil bisa jadi tanda pelanggaran janji besar nanti. Wow, itu cara pandang yang kuat banget. Satu kebohongan kecil bisa merusak segalanya. Ini jadi bikin saya mikir lebih dalam. Oke, lakukan apa yang Anda katakan. Kedengarannya simpel, tapi prakteknya kan susah. Ada tekanan target, klien yang berubah pikiran, janji yang kelewat karena hal di luar kendali. Gimana caranya seseorang bisa tetap konsisten di tengah kekacauan itu? Pertanyaan bagus banget. Dan buku ini ngejawabnya dengan mengajak kita mundur selangkah. Sebelum kita bisa konsisten secara eksternal, kita harus jelas dulu secara internal. Praktek kepemimpinan pertama yang mereka bahas itu model the way atau menjadi teladan. Dan langkah pertamanya bukan bikin daftar janji, tapi clarify values, mengklarifikasi nilai-nilai. Anda harus tahu dulu apa yang penting buat Anda secara fundamental. Prinsip apa yang nggak bisa dinego? Pegangan Anda apa? Jadi ini balik lagi ke dilema Amy Spellman tadi. Perasaan gak otentik yang dia rasain itu kan akibat benturan antara tindakannya, yaitu taktik penjualan yang diajarin, dengan nilai-nilai pribadinya, yaitu keinginan tulus buat membantu. Itu kegagalan DWS-WSD di level internal. Tepat sekali. Tindakannya nggak selaras sama apa yang dia yakini. Persis. Kalau nilai-nilai Anda nggak jelas, Anda bakal gampang banget terombang-ambing sama tekanan dari luar. Entah itu kuota, desakan atasan, atau klien yang sulit. Anda bakal mulai berakting sebagai penjual, tapi kalau Anda udah jelas sama nilai-nilai Anda, misalnya, saya cuma akan merekomendasikan solusi yang benar-benar saya yakini bakal bantu klien, maka perilaku Anda itu akan mengalir alami dari keyakinan itu. Anda nggak lagi acting, Anda bertindak sebagai diri Anda yang utuh, dan pembeli, mereka bisa ngerasain bedanya. Nah, ini langkah pertama buat transformasi dari eksekutor transaksi jadi pemimpin yang kredibel. Ini semua ngerucut ke ide besar dari bab 13 ya. Rasanya kayak puncak dari semua konsep ini. Buku ini menyatanya lugas banget, saya kutip langsung ya. Kepemimpinan bukanlah posisi formal, kepemimpinan adalah seperangkat keterampilan dan kemampuan yang dapat diamati dan dipelajari yang dapat diakses oleh semua orang. Kalimat ini benar-benar ngubah cara kita mandang peran kita sih. Ini pesan yang sangat membebaskan, bukan? Kepemimpinan itu bukan sesuatu yang dikasih barengan sama jabatan baru. Kepemimpinan itu pilihan perilaku yang Anda buat dari momen ke momen. Dalam setiap interaksi. Nggak perlu nunggu izin atau promosi buat mulai memimpin. Anda bisa milih buat memimpin di rapat Anda 5 menit lagi. Jadi, kalau gitu, pas saya ketemu klien besok, mindset saya seharusnya bukan lagi gimana cara saya jual produk ini, tapi gimana saya bisa memimpin pertemuan ini ke hasil terbaik buat kita berdua. Ini perubahan paradigma total. Ini bukan soal jadi bos buat klien kan, tapi soal nunjukin perilaku kepemimpinan. Apa contoh konkret perilakunya? Nah, buku ini menguraikannya dalam kerangka yang mereka sebut The 5 Practices of Exemplary Leadership. Kelimanya penting, tapi ada satu yang menurut riset mereka paling menonjol dan diinginkan pembeli, yaitu enable others to act, memampukan orang lain untuk bertindak. Ini antitesis dari model penjual pahlawan Solo yang datang dengan semua jawaban. Oke, coba jelasin lebih lanjut. Bedanya apa dalam prakteknya? Bedanya signifikan banget. Pendekatan yang non-kepemimpinan itu, dia datang ke klien bawa satu proposal, jadi, terus bilang, ini solusinya, tanda tangan di sini. Sebaliknya, pendekatan enable others to act itu datang dengan beberapa kerangka awal, terus bilang, ini beberapa opsi yang kami pikirkan. Tapi saya pengen dengar dari sudut pandang Anda. Mana yang paling masuk akal? Apa yang kami lewatkan? Yuk kita bangun solusinya bareng-bareng. Tiba-tiba, peran Anda berubah. Anda bukan lagi penjual, Anda fasilitator. Klien bukan lagi target. Mereka jadi arsitek dari solusi mereka sendiri. Itulah yang menciptakan rasa kepemilikan sejati. Itu dia, pengalaman terkoneksi luar biasa yang Anda sebut di awal.
Itu terjadi pas klien ngerasa jadi bagian dari penciptaan, bukan cuma penerima. Tapi ini munculin satu keraguan, ide ini kedengarannya hebat. Tapi jujur aja, nggak semua orang ngerasa dirinya pemimpin alami. Apa ini sesuatu yang benar-benar bisa dipelajari? Atau ini cuma buat segelintir orang yang berbakat? Ini poin krusial yang dibahas di bab 13. Jawabannya tegas, kepemimpinan absolut bisa dipelajari. Buku ini merujuk ke konsep latihan yang disengaja atau deliberate practice dari penelitian K. Anders Ericsson. Penelitiannya nunjukin kalau para ahli di bidang apapun, atlet, musisi, dokter bedah, mereka nggak terlahir hebat. Mereka jadi hebat lewat ribuan jam latihan yang fokus, dapat umpan balik, dan punya keinginan membara buat terus jadi lebih baik. Ericsson bilang, latihan dan usaha yang berkelanjutan adalah prasyarat untuk mencapai tingkat kinerja ahli. Jadi seorang pemimpin dalam penjualan itu kayak belajar main gitar. Awalnya mungkin kaku dan fals ya, tapi dengan latihan yang disengaja, umpan balik, dan kemauan keras, lama-lama kita bisa bikin musik yang indah. Pesan ini memberdayakan banget. Artinya, nggak ada lagi alasan kayak, saya bukan tipe pemimpin. Tepat. Label bukan tipe pemimpin atau bukan penjual alami itu mitos yang membatasi. Anda bisa menjadi keduanya. Ini mengubah cara kita lihat pengembangan profesional. Seringkali, kan perusahaan misahin pelatihan penjualan dari pelatihan kepemimpinan. Buku ini berargumen itu sebuah kesalahan. Buat para profesional modern, pengembangan kepemimpinan adalah pengembangan penjualan. Dan pada dasarnya, keduanya itu pengembangan diri. Oke, mari kita coba rangkai semua benang merahnya. Pembahasan kita hari ini berpusat pada satu gagasan transformatif dari bab 13, bahwa kepemimpinan adalah urusan semua orang. Dan ini bukan cuma slogan motivasi, ini adalah strategi paling efektif buat berhasil di dunia modern. Betul. Perjalanannya dimulai dari fondasi yang paling fundamental, membangun kredibilitas. Cara paling praktis buat ngingatnya, ya akronim tadi, DWYS, SWD, lakukan apa yang Anda katakan, akan Anda lakukan. Ini bukan taktik, tapi cerminan dari penjelasan nilai-nilai pribadi Anda, konsistensi kata dan perbuatan. Dari fondasi kredibilitas itu, kita lalu secara sadar milih buat nunjukin perilaku kepemimpinan di setiap interaksi. Bukan nunggu jabatan, tapi milih buat bertindak. Contohnya kayak enable others to act. Berhenti jadi pahlawan yang punya semua jawaban, dan mulai jadi fasilitator yang memberdayakan klien. Pada akhirnya, instrumen kepemimpinan terbesar dan paling otentik yang kita punya adalah, diri kita sendiri. Dan kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran penutup untuk direnungkan. Buku ini nggak cuma bilang Anda bisa memimpin. Pesan yang lebih kuat adalah bahwa klien dan kolega Anda sebenarnya menginginkan Anda untuk memimpin. Mereka lelah dengan hubungan transaksional. Mereka mencari pemandu yang bisa mereka percaya. Jadi, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Dalam percakapan Anda berikutnya, entah itu dengan klien penting, rekan satu tim, atau bahkan pasangan di rumah, tindakan kepemimpinan kecil apa yang bisa Anda pilih untuk dilakukan? Alih-alih sekedar bertransaksi buat dapat apa yang Anda mau, tindakan apa yang bisa Anda ambil untuk memimpin percakapan itu menuju pemahaman bersama, kepercayaan yang lebih dalam, dan hasil yang lebih baik bagi semua. Pilihan ada di tangan Anda.